Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa itu bukan hanya sekedar dari lisan, tetapi juga harus meresap dalam hati dan tampak dalam amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita renungkan sejenak. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan, tetapi juga penuh dengan godaan. Segala sesuatu mudah diakses, namun tidak semua yang mudah itu baik bagi iman kita. Disinilah letak ujian kita. Apakah kita harus menggunakan nikmat itu untuk taat atau justru untuk maksiat? Para ulama pesantren mengajarkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, kadang juga bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadirin sekalian, kalau kita ingin melihat keadaan iman kita, lihatlah keseharian kita. Apakah kita ringan dalam beribadah atau justru berat melangkah ke masjid? Yang pertama yaitu tafakkur tentang dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, dunia ini seringkali memperdaya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum." Ketahuilah, dunia hanyalah permainan, senda gurau dan perhiasan di antara kalian. Di pesantren saya sering diingatkan, dunia itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Cukup di tangan saja. Jika dunia itu masuk ke hati, maka akhirat akan keluar dari hati. Yang kedua, yaitu menjaga sholat dengan khusyuk. Sholat bukan sekedar gerakan, tetapi hubungan antara hamba dan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hadirin sekalian, khusyuk itu lahir dari hati yang bersih. Kalau hati penuh dengan dunia, maka sholat hanya menjadi rutinitas, bukan kebutuhan. Yang ketiga, bahaya lisan dan media.
Di zaman sekarang, lisan bukan hanya dari mulut tetapi juga dari jari. Tulisan di media sosial juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kita harus berhati-hati dengan yang namanya ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain, fitnah dengan menuduh orang lain tanpa sebab, komentar kasar di media sosial, dan menyebarkan berita tanpa tabayun atau yang disebut dengan hoaks. Yang keempat, menjaga hati. Hadirin yang berbahagia, hati adalah pusat kehidupan. Dalam pesantren saya diingatkan, kalau hatinya baik maka seluruh hidupnya akan baik pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh." Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika baik, maka seluruh tubuhnya baik juga. Maka jagalah hati kita dari iri, yaitu dengan melihat orang lain yang lebih sukses daripada kita, dengki, dengan rasa yang tidak senang ketika orang lain mendapat nikmat, sombong ketika kita memiliki kelebihan yang tidak orang lain miliki, dan riya dengan beribadah karena ingin dilihat oleh orang lain. Yang kelima, kisah ulama. Diceritakan bahwa para ulama terdahulu sangat menjaga waktunya. Diceritakan mereka menangis bukan karena kurang harta, tetapi karena kurang amal. Malam mereka diisi dengan ibadah, siang mereka diisi dengan ilmu. Berbeda dengan kita hari ini, kadang kita lebih banyak waktu untuk hiburan daripada kita beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita perbaiki diri kita sebelum datangnya ajal. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan hidup ini penuh dengan manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang yang lain. Maka jadilah kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, pemuda yang soleh, tetangga yang baik, juga teman yang membawa kebaikan. Marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing,
Sudahkah kita menjaga sholat? Sudahkah kita menjaga lisan? Dan sudahkah kita mempersiapkan akhirat? Kalau belum, maka hari ini adalah waktu kita untuk berubah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha dhikkaha wa jallaha awwalaha wa akhiraha sirraha wa alaniyataha. Allahumma aslih qulubana wa tahhir nufusana wa thabbit imanana. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna minal muttaqin. Allahumma barik lana fi a'marina wa a'malina warzuqna husnal khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر